Kita cobain dulu ininya, kaviarnya. Enak. Halo guys. Tahu pergi loh. Bilang dulu halo guys. Aduh. Ayo. Amrin. Nah ya sayangnya. Mana dong ini pada rusak banget. Ini kenapa ini rusak? Ini rusak. Ya, rusak semua. Mainan ada rusak semua. Coba kita lihat dulu di sini ada sepatu apa buat Ami. Oke. Coba sepatu apa? Tuh. Pakai ini. Oke. Ini Ami pakai ini. Oke. Ami pakai ini. Oke. Ami ini punya Ami. Punya Ade mana? 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 Itu. Nih bangku. Pakai. Nih. Ini yang bener. Mama Abi. Iya sama Ami pakainya. Sama Ami pakainya. Ade mau ikut ganti bajunya kalau mau ikut. Mau ikut. Mau ikut. Ganti baju teh. Ayo masuk. Oh iya, beda. Oh iya benar ya. Kenapa lo WhatsApp gue? Iya. Pada mau ketemu. Kita pesan makanan dulu ya. Dagingnya Ini punya, iya, ini punya gua. Iya, Udah diminum belum? belum. Itu nggak ada cabenya. Gua lagi ini, Cong. Oke. Sensitif perut gua. Tahu kan? Mbak, Mas. Gua mau Nanti ambil es krim. spinach pure. Panggil aja. Jadi kita lagi acara makan-makan biasa ini Early Christmas. before. Pintar deh. Nanti ambil es krim. Iya, yuk es krim. Dade. Salad ya, salad. Saladnya mau apa? Ini kayaknya serve with spinach pure nih. Hokkaido scallop enak nih. Kita share aja ya. Coba ya deh. Kayak kaviarnya kurang deh Mbak. Beli kaviarnya aja deh kalau begitu Mbak. Bisa enggak? Bisa enggak? Mari kita coba. Jangan ini banget.
Hah? Paham, bukan. Gorgonzola. Lagi udah itu makan. Ya Allah, kalau kita mau pakai. Kita cobain dulu ininya, kaviarnya. Amisnya Ada. ikan banget ya. Mau apa? Oh, entar. Ini kentang. Mau kentang. Minta. Coba. Mbak, mau kentang gitu. Coba. Mbak, Nah. mau kentang. Utang. Utang kentang dong. Mau puntang kamu. Mau kentang dong boleh? Kentang dong boleh. Oh, tuh. Bilang tuh, bilang. Mbak, Bilang namanya bilang dong. Apa ada bilang? Nah, coba. di sini di share di tengah. Mbak, mau kentang tuh katanya. Enak. Mbak, mau kentang. Bilang. So good. Nih, ada bilang tuh. Bukan Mau bukan kentang, Mbak. Agak cepet ya. Ini. Coba deh. Kayaknya kayak gitu deh. Oh, deh, keluar. Sini lihat sini aja. Cuman apa ya kotor? Ya kalau kotor. Ayo udah ngomong. Udah ngomong ya Rena. Salt dong, dia salt. Sedikit-sedikit dong. Nggak ada rasanya. Sumpah, kayaknya lupa pakai garam apa yang gimana? Mau apa? Tuh, Ini udah gacetan kalau dia. mau kemana? Pinjal hair. Ada mau tisu basah nggak? Enggak. Ada yang buat itu basah nggak? Ini. Atau masih basah apa enggak tuh? Mau ambilin tomato. Ada tuh kentang. Kentangnya. Tuh, kentangnya tuh, Dek. Ini Puntang tuh. kasih ke mamanya ya. Terima kasih. Kita lagi quiz. Kasih. Just wanna have this. Kemana sih Krisna? Masih kerja. Enak. Kayaknya kurang deh, pesan satu lagi nggak? Ya karena tebal dia. Enak banget, juicy. Mbak, satu lagi yang ininya? Satu lagi. Sama 500 gram lagi. Bu. Sama? Kematangannya sama. Sama? Kayaknya yang masih merah-merah gitu. Jangan. Ini bukan garam. Itu salt. Ini ada Es. salt. Atasnya es. Salt. Itu sausnya berlembar-lembar. Kamu pakai yang ini nih. Salt. Oke. Masih ada darahnya juga tuh, Rek. Kalau dipencet. Itu buat di Jogja kapan? Tanggal 17. Panas sih, Nak. Satu ya. Preparation. harus menter. Dia nggak tahu sementer seperti ini doang. Preparation banget. Well prepared loh dia. Harus well prepared. Wangi. Pasti lu mandi dulu ya, pulang dulu. Bukan, bener. Pijit dulu. Pijit udah semalam. Right, oke lah.
Thank you. Ini saya mau Thank you. We go. Kan saya Dr. Wildan, saya izin tensi dulu. Bagus, Mama. 120/80. Biasanya darah 120/80. KMI ini adalah klinik untuk spesialis kanker ya. Ya, kita itu ada 4 penyakit sebenarnya Kak. Iya, Ada untuk kanker, diabetes, jantung, sama ginjal, gagal ginjal. Pokoknya penyakit-penyakit apa? Kronik ya. Iya. Iya. Aduh. Pak Ujang, ini ada Bu Niti. Pak Ujang, cepat sehat. Udah berapa lama sakitnya? Udah lama sih kalau sakitnya. Udah sakit udah lama ya. Ini harus dioperasi nggak sih? Kalau ke rumah sakit sih emang dia harus. Kalau di Cuman nggak mau Oh, di sini enggak ya? Kita pengobatan komplementer, jadi hanya obat saja. Emang di sini tempat klinik tanpa operasi ya? Semuanya pakai obat. Tapi udah agak enakan. agak mendingan. Ini makin bisa membesar. Kemarin awalnya seperti ini. Besar banget buat kesini. Tapi sekarang udah mulai Iya, udah agak mulai mendingan kembali, ya. iya. Alhamdulillah. Ini kenapa diperban? Karena luka. Ada Oh, ada luka. Iya. Lukanya basah. Cepat sembuh ya. Iya, Ah. ya. Semangat. Ya. Ya udah istirahat. Ayo, makasih Kak. CMI itu singkatan dari apa tuh? Canon Medicine Indonesia. Ini ruangan dokter Patriko spesialis bedah, cuman kan dokternya lagi ada operasi jadi nggak bisa standby di sini. Seperti itu. Terima bedah juga berarti. Kita ada juga kalau misalkan ternyata pasien belum terdiagnosa nih, nah itu kan dokter bedah kita yang mendiagnosa. Misalkan ternyata mau pasang mau melakukan diagnosa kan perlu biopsi dulu. Nah, Iya. dokter bedah kita melakukan biopsi. Nah, ini ruangan komplementer kita. Untuk pengobatan komplementer ya Kak ya. Kita ke atas ya Kak. Iya, ayo. Selain itu juga kita ada lab juga Kak. Oh, oke. Kita ke atas. Boleh masuk ya? Halo, Kak. Ini manajer bagian lab Kak. Halo, Ibu. Jadi tahun 2008 kita sudah ada alat tumor marker padahal di Indonesia kan Belum ada. baru masuk 2016. Ini dokter. Halo, Dok. Apa kabar? Baik. Ini lab kami. Oh, ini labnya. Ya. Untuk obat. Ini untuk menentukan kadar obat di tubuh pasien. Oh. Jadi kita diukur dari kimia tubuhnya. CMI ini berdirinya sejak tahun berapa? Kita berdiri di tahun 2008 Kak. 2008. Dan cuma ada di Bandung. Iya, cuma ada satu-satunya di Bandung. Oh. Kenapa nggak bikin di tempat lain? Karena kan yang penyakit cancer tuh kayaknya hampir seluruh Indonesia tuh butuh banget. Karena sebenarnya kita ini khusus ya Kak ya, jadi kita obatnya itu tidak semua ready, enggak. Jadi didesain khusus untuk si pasien. Jadi misalkan si A sakitnya kanker payudara, si B juga kanker payudara, itu nggak bisa sama obatnya. Kita obatnya diracik khusus berdasarkan hasil lab, seperti darah, kemudian CA-nya berapa dan lain-lain.
paling banyak di CMI ini paling banyak pasiennya tuh menderita apa? Kanker payudara, serviks itu paling banyak. Paling banyak berarti Tapi yang lain perempuan ya, lebih banyak ke perempuan ya. Karena aku juga di dalam keluarga almarhum mamaku kanker serviks ya, bukan serviks ya Pak, serviks sama rahim tuh beda nggak? Beda. Oh beda ya. Apa itu yang membedakan serviks sama rahim? Kalau cervix itu bagian luarnya dari rahim, jadi cincinnya, Oh. cincin harusnya. Kalau rahim itu udah mulai dengan Rahimnya. Nah kebanyakan ini kan perempuan-perempuan nih yang gampang sekali untuk terjangkit penyakit kanker rahim sama payudara. Ada nggak sih makanan-makanan yang harus dihindari? Ada. Kalau makanan untuk orang yang penyakit kanker itu pada umumnya Kak Niki, terutama makanan-makanan yang siap saji. Karena ada makanan yang mengandung gula yang tinggi seperti daging merah, itu sebaiknya dihindari. Karena makanan-makanan tersebut sulit sekali diabsorpsi oleh tubuh kita Kak Niki. Daging merah tuh Sebetulnya maksudnya apa? seperti ayam boiler. Nah, sebaiknya Dihindari udah bisa juga, kita jaga ya. Apapun misalkan cerita itu sebaiknya memang kembali ke dapur sendiri ya, makan sayur segar, buah, ikan segar, seperti itu kan. Nah, itu penting ya daripada kita kena penyakit. Karena kanker ini bukan penyakit yang murah. Waktu itu aja aku keluarga menghabiskan hampir miliaran itu dan akhirnya ya Tuhan berkehendak lain. Nah, di CMI ini spesifiknya apa aja tuh, Dok? Penyakitnya. Jadi kita memang ada 4 penyakit besar Kak. Itu penyakitnya ini sangat alot di Indonesia ya, kayak kanker, diabetes yang bilangnya nggak bisa sembuh. Nah pasien di sini bisa lepas obat gitu, sampai dia lepas obat dan sembuh. Misalkan ada insulin ataupun obat yang lain dia lepas. Kemudian ada juga jantung. Jantung kan ini kan ada yang operasi bypass ataupun operasi pasang ring gitu. Kita nggak usah pasang ring atau bypass bisa Kak. Terus kemudian gagal ginjal yang tadinya sudah cuci darah bisa lepas cuci darah, sampai bisa lepas cuci darah gitu. Dan kenapa CMI ini tidak operasi? Kalau rumah sakit lain kan biasanya kanker ini nih kita operasi aja, kita angkat aja gitu. Kanker itu sebetulnya kondisi tubuh kita yang tersusun dari kimia organik yang terstruktur. Dan apabila misalkan kimia pembentuk tubuh kita tidak pada titik konsentrasinya, muncullah sel liar yang kita katakan hari ini ya kanker, tumor, kista, miom, seperti itu. Jadi pembentuk kanker itu sebetulnya karena ketidakseimbangan struktur kimia pembentuk tubuh. Jadi tubuh kita pingin struktur kimia tadi dikembalikan ke awal. Sebenarnya tubuh kita tidak mau dipotong ya, maaf dioperasi. Tapi karena memang baru ini ada pelayanannya sehingga kita menggunakan operasi. Makanya tidak tertutup kemungkinan dia akan tumbuh kembali seperti itu karena tidak diberikan keinginan tubuh kita yang mengembalikan ke struktur kimia pembentuk tubuh. Apabila kita berikan obat yang mampu mengembalikan struktur kimia tubuh kita itu, dia akan mati sendiri. Kanker itu mati sendiri sebetulnya. Tapi karena kita tidak memberikan kebutuhannya, kita tidak mengembalikan ke struktur awal, kita hanya memberikan dengan cara operasi, dia akan tumbuh kembali makin cepat malah perkembangannya seperti itu Pak Niki. Jadi CMI ini sebetulnya klinik CMI ini mampu menangani 4 penyakit berat itu karena kita di sini menggabungkan 2 keilmuan besar, yaitu ilmu medis konvensional yang kita kenal seperti biasanya dan ilmu medis komplementer Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina ini juga sebetulnya seorang dokter kan, cuman beliau ini hidup pada tahun 600-an sebelum Masehi. Jadi pada waktu tahun itu sudah dikenal yang namanya kanker. Nah, seperti itu. Jadi CMI ini sebetulnya bukan penemunya, tapi praktisi ilmu sebelumnya. Jadi karena dua penggabungan ilmu di sini, sehingga CMI mampu memberikan solusi dan mencapai tingkat kesembuhan lebih tinggi. Kayak pasang ring gitu kan sekarang nih banyak banget nih teman-teman aku juga udah pada pasang ring bapaknya kan. Itu tuh gimana tuh, Dok? Sebetulnya kalau namanya jantung itu permasalahannya tidak akan jauh dari kolesterol. Jadi pembuluh darah kita itu dia menyempit karena penuh dengan kolesterol, dan kolesterol itu kalau dia udah penuh menjadi flak dia.
Nah, flak inilah yang mengganggu terjadi untuk memperlancar peredaran darah kita. Nah, kalau di CMI ini kita punya obat formula itu, dia mampu untuk mengeluarkan, mengikis penyumbatan yang ada pada pembuluh darah sehingga darah itu bisa mengalir kembali. Jadi kalau misalkan darah sudah kembali, oksigennya udah cukup, otomatis pembuluh darah yang kaku tadi kembali elastis seperti itu, Niki. Jadi perbedaannya dengan ring, kalau ring itu hanya dia membuka, tapi bukan membersihkan saluran pembuluh darahnya. Sehingga hari ini kita pasang ring, tidak tertutup kemungkinan 6 bulan ke depan akan ada ring yang baru. Berapa persen pasien yang sembuh dari CMI ini? Dari tahun 2008 nih Kak, kita itu berdasarkan data di CMI ini 80% mengalami Penyembuhan total hilang Total, semua. salah satu contohnya Salah satunya ini. ini. Nah, Ibu. ini ada ibunya nih yang sudah pernah menderita kanker rahim dan akhirnya sudah sembuh. Padahal waktu itu stadium 3. Aku ceritain coba gimana. Iya, asal mulanya ya dideteksi ya istilahnya dari rumah sakit yang asalnya bukan dari CMI. Jadi saya pernah dirawat di rumah sakit besar di Bandung. Yang saya mengalami pendarahan ya, dan hasil diagnosa itu katanya saya mengidap penyakit kanker rahim. Terus lama-lama saya itu mengalami pendarahan karena melalui yang hal penting gitu ya, hal penting. Jadi langsung ke kanker serviks. Jadi selnya itu kan mengandung virus gitu ya. Jadi menjalar gitu. Nyebar ya Jadi sampai ke dari serviks. kanker rahim, kemudian menjalar ke kanker serviks. Jadi oleh dokter harus segera dioperasi, jangan ditunda-tunda. Setelah dioperasi nanti harus dikemo katanya. Tapi ibu akhirnya operasi dulu nggak? Enggak, saya tidak mengalami operasi karena saya takut kalau dioperasi. Karena kalau dioperasi itu ada efeknya gitu ya. Mengenai sel kanker itu kan berkembang biak. Jadi tidak mungkin kalau misalnya dioperasi sel kanker itu mati atau terbunuh secara menyeluruh. Jadi istilahnya itu hanya saya berobat ke CMI saja gitu, yang tanpa dioperasi dan dikemoterapi. Ibu tahu CMI dari mana? Saya tahunya dari kakak ipar. Dulu CMI masuk televisi lokal ya. Jadi tahu dari kakak, kemudian dia memberitahu pada saya, katanya di CMI ada pengobatan kanker yang tidak harus dioperasi dan tidak harus dikemoterapi. Baru deh dari situ ibu yakin, ibu datengin, akhirnya Ya, berobat ke sini. Jangka waktu berapa lama itu kanker sekarang udah nggak ada lagi di badan ibu? Sudah dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2021. Berarti sudah 9 tahun. Sudah hilang? Saya sudah hilang, sudah tidak terasa apa-apa gitu. Pendarahan, sakit? Sudah tidak ada. Karena udah diagnosa sel kankernya sudah hilang. hilang. Terus berarti perawatannya berapa lama tuh sampai kanker itu hilang? Kalau dulu perawatan tidak lama ya. Cukup 1 bulan. 1 bulan. Saya minum obat dari sini, ya istilahnya di paket ya. Saya rutin meminum obat dan saya juga mengikuti pola makan yang dianjurkan dari CMI. Oh, memang ibunya juga niat semangat ya buat ngilangin kanker itu kan. Yang penting kan kalau kanker sebetulnya kan pikiran juga kan. Iya. Semangat Kak. Benar nggak tuh dok? Jadi di sini juga di itu kan disemangatin psikologisnya kan ya. Sama keluarga juga harus mendukung. Cuma sebenarnya kalau keluarga juga tidak berperan penting, kan makanan juga harus dijaga. Kalau keluarga nggak mendukung kan sama aja. Susah jadinya. juga, benar juga ya. Ini juga ada dokter khusus diabetes ya. Ini diabetes juga kebetulan kakaknya Iam baru meninggal beberapa bulan yang lalu sampai harus diamputasi gara-gara gula gitu kan. Nah itu diabetes juga salah satu penyakit yang lumayan mengerikan tapi nggak kelihatan ya. Karena dia tuh silent killer. Silent killer betul. Terus habis itu dibilang juga ibu dari segala penyakit. Kenapa tuh? Nah jadi kan gula itu ya sebenarnya kan memang buat energi ya. Tapi orang zaman sekarang itu kan
sedentary lifestyle gitu ya, kayak jadi kayak malas-malasan gitu, terus habis Nggak olahraga. terus makannya juga banyak, gak dijaga. Makan bakso, mie instan, pokoknya yang sampah-sampah lah ya. Iya. Nah itu kan kalau misalkan gulanya terlalu tinggi, bukan jadi energi, malah jadi racun. Betul. Nah jadi racun itu di pembuluh darah kan ya. Nah kita tahu pembuluh darah kan di seluruh tubuh, lahirnya di jantung, terus di ginjal, terus di saraf-saraf gitu. Nah kalau misalkan pembuluh darahnya udah rusak, yang tadinya biasa aja bisa jadi sakit jantung, bisa jadi gagal ginjal yang butuh cuci darah, terus bisa juga jadi membusuk kayak tangan-tangan, Sampai amputasi itu ya. Karena kan anggap aja ini kayak pembuluh darah tuh kayak pipa. Nah airnya itu kalau mampet otomatis di sini kan nggak dapat nutrisi, jadi busuk dia. Kenapa sih kalau diabetes itu menggerogoti bagian tubuh tuh kenapa sih? Karena selain tadi itu harusnya kan bagian tubuh kan dapat oksigen ya dari darah. Nah diabetes itu kental ininya darahnya. Terus habis itu lebih gampang terbentuk sumbatan. Nah kalau ada sumbatan, sini nggak dapat oksigen, akhirnya sini kan korengan. Dari koreng nggak bisa sembuh gitu ya. Terus yang gulanya tinggi juga lebih disukai sama bakteri, virus. Dia lebih suka yang ada sumber energinya. Nah kalau di CMI ini nih pernah nggak dapat pasien sampai yang udah membusuk gitu? Kalau yang pasien membusuk ada sih, cuma memang kan kalau yang dia sudah sudah sampai membusuk itu untuk kembali lagi yang busuknya nggak bisa ya, tapi kita menghindari supaya bagian tubuh yang lain rusak. Karena namanya gula itu berbahaya sekali kalau misalkan dibiarkan. Tapi ada nggak banyak nggak yang sembuh diabetes di sini? Alhamdulillah sih banyak ya. Apa sih yang membedakan kali ada CMI ini pakai obat-obatan apa sih sampai ibu juga bisa sembuh, semua pasien di sini sembuh? Jadi mungkin yang membedakan kalau di CMI itu kan obatnya itu disesuaikan dengan hasil lab pasien, hasil diagnosis pasien. Karena mungkin kalau yang di luar sana kan sudah setelan pabrik ya. Jadi kalau sakit itu sama semua dikasih. Kalau di sini ditaker ya sama daya tubuh kita bagaimana, walaupun penyakitnya sama kayak tadi Bu Dokter bilang, tapi dikasih obatnya pasti beda. Bisa beda, makanya itu bisa lebih cocok juga. Terus selain itu juga kalau misalkan diabetes, obat-obat yang biasa dikasih itu cuma nurunin gula sebentar nih. Jadi kalau udah nggak minum obatnya, dia gula naik lagi. Nah kalau di sini enggak, kalau di sini dia mengembalikan fungsi tubuhnya yang harusnya baik jadi yang rusak jadi baik. Kayak misalkan nih, jadi kan gula itu sebenarnya ada yang bisa memasukkan ke dalam simpanan nih. Masukkan kayak kulkas gitu ya, tubuh kita tuh kayak kulkasnya. Nah kalau di orang diabetes, kulkasnya itu nggak bisa dibuka, jadinya gulanya itu cuma di darah aja. Nah itu sebabnya karena kurang insulin. Insulin itu yang kunci kulkasnya nih, kita anggap gitu ya. Nah yang memproduksi kunci kulkas namanya di sini organ pankreas. Nah kita memperbaiki ininya, pankreasnya itu. Kalau misalkan obat-obat yang biasa kan cuma nurunin gula aja nih, kayak habis makan dibuang, Kalau kita beda, memperbaiki dari dalam. Nah tadi kan aku juga sempat lihat tuh ada laboratorium juga, semua ada mesinnya juga. Apakah mesin itu cuma ada di CMI atau ada di rumah sakit lain? Sebetulnya itu mesin sudah ada dari 2008 ya. Waktu itu memang CMI baru CMI yang punya. Baru CMI. Tapi setelah itu mulai 2014 mulai banyak rumah sakit lain yang pakai. Itu gunanya untuk ini ya, bikin racikan-racikan obat sesuai sama tubuh manusia. Jadi untuk melihat komposisi darah dari pasien. Nah dokter, ada prosedur khusus nggak nih orang kalau mau di treatment di sini? Harus apa? Jadi awalnya pasien memang harus didiagnosa dulu oleh dokter. Jadi ada diagnosa pastinya. Biasanya pasien sih kesini sudah ada diagnosa dari dokter-dokter spesialis lainnya baru kesini. Kemudian dari sini nanti dokter akan melakukan pemeriksaan. Apakah keadaan umumnya baik, apakah butuh obat-obatan yang lain, ataukah ada penyakit lainnya. Nanti kita habis dilakukan pemeriksaan oleh dokter, nanti baru dilakukan pemeriksaan lab darah terbaru dari si pasien 1 bulan terakhir. Nah dari situlah nanti jika pasiennya
bersedia untuk berobat di CMI, maka hasil diagnosa tadi atau lab tadi akan dilakukan peracikan obatnya. No, sesimpel itu ya. Dan CMI ini punya pemerintah atau swasta? Swasta. Punya swasta. Banyak Kaniki juga ya. Jadi yang mau kesini memang ya belum bisa BPJS. Ya, BPJS. saat ini belum kita bekerja Ya sama. belum bekerja sama. Apa? Kalau misalkan untuk pengobatan umum itu bisa Kak Niki. Iya. BPJS. BPJS. Kalau umum bisa BPJS. Misalkan seperti penyakit flu, Iya. keadaan umum lah. Yang ringan-ringan ya, tapi kalau udah yang berat itu belum. Ya berarti memang ada biaya-biayanya yang harus dibayarkan gitu ya. Ya mudah-mudahan banyak CMI di seluruh Indonesia ya. Amin. Kalau dari cuma di Bandung doang, nanti yang dari mana datang ke sini, Bandung kan dekat Kak, nggak perlu ke luar negeri sebenarnya. Iya. Tapi dari Bandung ke Makassar jauh. Biasanya kalau pasien-pasien kita yang jauh bisa konsultasi online Kak. Pasien kita Obat dikirim. Iya, obat dikirim. Oh kalau mau cek darah gitu-gitu gimana? Dari lab di sana Kak. Jadi kita nanti kasihkan pengantar nih ke pasiennya yang di Makassar. Nanti di Makassar lakukan pemeriksaan darah, baru dikirim ke kita. Oh, Gitu. jadi boleh online ya. Iya, Kan online. ternyata gampang. Jadi nggak udah CMI di Bandung aja, kalian bisa online ya. Tinggal cek darah ke dokter, nanti kasih hasil labnya, nanti diracikin obatnya. Betul. Gitu. Berapa ya di sana obatnya gitu. Sebenarnya kan itu relatif dan yang penting itu sebenarnya Kak Niki ada nggak obat yang lebih efektif. Nah. Jadi kita mikir obat lebih efektif dulu, bukan biaya dulu Benar, seperti itu Kak benar, Niki. benar, Jadi benar. sebaiknya datang konsul aja. Iya, jadi mendingan datang dulu. Tapi sebetulnya ya sakit itu memang mahal, makanya harus jaga kesehatan. Gitu daripada sakit ngeluarin duit. Mendingan dari sekarang yang muda-muda nih ya makannya diatur. Tuh nih kayak Abai, jangan makan sampah. Karena biasanya ya dok ya setahu aku kalau cancer itu ternyata baru tahu itu 1 sampai 5 tahun ke depan ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya gejala belum bisa kelihatan kan, nanti setelah 5 tahun atau berapa tahun kemudian baru bisa kelihatan gejala cancer dan lain-lainnya ya dok ya. Oke, berbahaya juga ya. Tapi kalau HIV/AIDS bisa di sini? Kalau untuk HIV/AIDS kita belum bisa. Belum bisa. Ya, oke. Kalau untuk HIV belum. Ya karena kan itu juga salah satu penyakit yang harus diobati. Iya, gitu. Ya mungkin kedepannya tim riset kita juga akan belajar ya supaya kita bisa mendapatkan pencerahan kembali, ilmunya bisa bertambah. Moga-moga bisa menangani penyakit HIV/AIDS. Amin, mudah-mudahan aja ya. Pasti CMI tambah besar, bisa Amin. mengobatin banyak orang dan mudah-mudahan di sini bisa dibantu sama pemerintah. Jadi kita bisa nyembuhin banyak orang yang menderita cancer dan lain-lain ya. Karena yang penyakit cancer kebanyakan rata-rata orang-orang yang kurang mampu gitu. Jadi agak-agak kasihan. Iya. Ya, jadi makanya pentinginlah kesehatan ya, karena kesehatan itu mahal. Nah ini ada satu lagi penyakit ginjal juga di sini karena 4 penyakit kronis ya. Nah, kalau penyakit ginjal itu bagaimana Bu Dokter? Bu Dokter siapa namanya? Siska. Boleh dijelasin tentang ginjal? Jadi biasanya pasien-pasien datang ke sini itu kan dengan cuci darah, Mbak Niki. Jadi ini lepas cuci darah. Nah, jadi bagaimana caranya kita memperbaiki ginjalnya itu agar bisa menjalankan fungsinya sehingga dia tidak cuci darah. Nah, sama transplantasi. Nah, di Ibnusina ada metode, ada pengobatan komplementer yang memperbaiki ginjal, nanti direvitalisasi jadi ditambah energi ginjalnya. Nah, ketika ditambah energi ginjal nanti dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, jadi nanti fungsinya kembali. Fungsinya kembali ginjalnya dan nggak perlu cuci darah lagi ya. Bertahap tapi nggak langsung. Iya, iya, iya. Iya lah pasti. Kedukun aja ada waktunya kan. Seminggu 2 minggu gitu ya. Namanya berobat ya ikhtiar juga harus ya Bu Dokter ya. Nggak ikhtiar, pikirannya juga harus benar-benar positif gitu, mau sembuh gitu kan ya. Psikologi balik lagi ke psikologi, betul banget. Nah kalau di CMI ini kan katanya kan cuma dikasih obat segala macam, apakah di maintain sama dokter-dokter di sini untuk ditanya setiap hari bagaimana setelah minum obat efeknya bagaimana atau segala macam, atau dilepas gitu aja?
Enggak Kak Niki, kita di CMI ini ada namanya tim edukasi. Di mana tim edukasi ini dia tugasnya memang selalu menanyakan informasi ke pasien. Jadi begitu mereka menerima obat, setelah minum obat, misalkan setelah minum obat seminggu, itu ada tim kita yang namanya tim edukasi itu, mereka akan menelepon pasien kita satu persatu. Apa kendala mereka di dalam minum obat? Nah, seperti apa keluhannya? Perbaikannya sudah sampai di mana? Dan itu akan dilakukan oleh tim edukasi itu selama terapi. Minimal itu sekitar 6 sampai 8 bulan. Dan itu terus saja kita maintain Kak Niki, supaya pasien ini juga tetap semangat minum obat dan kita tetap kasih support, mengingatkan keluarganya juga supaya keluarganya juga ikut support gitu. Nggak boleh kita saja di sini sebagai tim medis yang memberikan support saja seperti itu. Jadi bukan kasih obat langsung dilepas, nggak seperti itu Kak Niki. Tetap kita rawat, kita maintain seperti itu sampai pasien itu ya benar-benar merasa nyaman lah Kak Niki. Karena kan kenyamanan ini penting ya, apalagi untuk penyakit-penyakit berat yang memang udah diponis seperti itu kan butuh sekali support dari kita tim medis sama keluarganya Kak Niki. Karena kadang-kadang kan dokter bilang, aduh ibu umurnya tinggal setahun gitu, langsung drop ya kan? Iya, nggak boleh. Jadi disemangatin sama CMI ya. Semangatin terus Kak Niki. Nah, ini sebetulnya kelebihannya itu CMI ini tadi menggabung dua keilmuan. Jadi ilmu kedokteran hari ini dengan ilmu kedokteran sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan tingkat kesembuhan lebih tinggi dan pasien itu merasa nyaman seperti itu. Jadi pemenangnya itu sebetulnya pasien. Jadi bagaimana kita menggabungkan dua keilmuan yang besar ini, yang hebat ini, sehingga pasien ini benar-benar sehat seperti itu. Benar. Dan satu lagi ketinggalan ilmunya. Ilmu diperhatiin kalau di sini tuh. Iya. Ya nggak dilepas begitu aja. Luar biasa CMI ya, luar biasa. Terima kasih. Ibu-ibu dokter ini daya ini ingatnya luar biasa loh Ibu, sampai buku-buku dia hafal loh judul-judulnya loh. Emang kalau dokter, aku dari dulu pengen jadi dokter, cuman otakku nggak sampai. Hafalannya lainnya aku nggak bisa. Alhamdulillah jadi artis, bisa ngasih orang juga, cuma caranya berbeda. Nah, terima kasih Bapak dokter, Ibu dokter semuanya, terima kasih. Nah buat kalian semua jangan takut kalau mau ke CMI, di sini baik-baik banget orang-orangnya, kalian akan dilayani dengan sebaik mungkin. Ya, didiagnosa, kalaupun memang harus beli obat yang mungkin bisa kali 2-3 kali bayar ya. Nyicil bisa kan? Ya kan, soalnya kan bertahap kan pasti diobatinnya, jadi bisa bayar nyicil juga bisa kan? Bisa tuh, bisa nyicil. Kalau 3 bulan pengobatan, 3 bulan nyicil nggak apa-apa, kan nggak mungkin lepas dari CMI juga. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan Crazy Nick Miriel. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kalian semua yang semua di luar kota, di luar negeri. Kalau mau kesini silahkan, di sini alamatnya ada di Bandung, di bawah sini nanti kita taruh alamat lengkapnya, nomor telepon dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi di Crazy Nick Miriel berikutnya. Bye.